Pemirsa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A, Sulawesi Selatan, Dr. Fitria Zainuddin, SKM dalam keterangan persnya mengatakan, kasus perkawinan anak usia dini di Sulawesi Selatan menjadi keprihatinan pemerintah. Dia mengatakan, kasus perkawinan anak usia dini yang kembali terjadi di Sulawesi Selatan menjadi keprihatinan bersama. Masalah ini menjadi perhatian bersama dari sisi pemerintah, melakukan berbagai upaya promosi dan edukasi untuk pencegahan perkawinan anak usia dini, terus-menerus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Tuturnya melalui keterangan tertulis, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Ia juga mengatakan, komitmen pemerintah hingga ke level desa untuk melakukan upaya pencegahan telah terbangun, dengan dibuktikannya sikap pemerintah kelurahan yang tidak memberikan izin pernikahan anak bagi warganya, sebagaimana kasus di Kabupaten Wajo yang baru terjadi. Dia menyebutkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui DP3AP2 Kebon telah melakukan berbagai upaya kebijakan, juga telah membuat program dalam pencegahan dan penurunan angka perkawinan anak, melalui penetapan kebijakan teknis maupun aksi nyata yang melibatkan para pihak terkait. Sejak 2018, DP3AP2 Kebon Sulsel telah melakukan berbagai langkah pencegahan. Langkah itu meliputi penerbitan Instruksi Gubernur Sulsel Nomor 1 Tahun 2018 tentang stop perkawinan anak di Sulawesi Selatan, yang ditindaklanjuti dalam tataran implementasi diantaranya dengan terbentuknya Koalisi Stop Perkawinan Anak yang menjadi wadah gerakan para NGO, lembaga masyarakat pemerhati perempuan dan anak untuk melakukan upaya bersama stop perkawinan anak. Penyusunan roadmap pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan tahun-tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai panduan tahapan implementasi bagi para pihak, khususnya perangkat daerah provinsi. Penetapan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor 31 Tahun 2021, tentang strategi daerah pencegahan perkawinan anak, sebagai acuan langkah strategis Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan upaya bersama pencegahan perkawinan anak. Penetapan Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 177/I, 2022 tentang pembentukan Forum Komunikasi Pencegahan Perkawinan Anak, sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi para pihak terkait untuk pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Melakukan aksi kampanye, promosi, dan edukasi secara luas yang melibatkan secara aktif lembaga, organisasi masyarakat, media, perangkat daerah terkait, dan NGO melalui Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak. Melakukan gerakan bersama edukasi pernikahan untuk kesejahteraan anak di Sulawesi Selatan tahun 2021. Penandatanganan Fakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak oleh Sekretaris Daerah, DPRD Sulsel, pimpinan OPD terkait dan lembaga struktural tingkat provinsi, Bupati, Wali Kota 12 Kap, Kota dan Mitra Pembangunan, Organisasi Masyarakat di Sulawesi Selatan tahun 2021. Penyusunan RAD, Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, yang melibatkan lintas sektor, baik pemerintah, swasta dan NGO, non-government organization. Kasus perkawinan anak tertinggi di Wajo. Dia juga mengatakan, Wajo menjadi kabupaten dengan angka perkawinan anak tertinggi pada tahun 2021, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan data angka dispensasi perkawinan sebesar 760 dispensasi, ungkapnya. Menurut dia, tingginya angka perkawinan anak di Wajo menjadi perhatian serius dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, bekerja sama dengan pihak UNICEF Wajo. Pemprov Sulsel menjadikan Wajo salah satu kabupaten yang diintervensi untuk program pencegahan perkawinan anak dan pendidikan kecakapan hidup, PKH, untuk remaja. Saya telah melakukan koordinasi dan penjangkauan agar dapat mengetahui gambaran secara utuh mengenai kasus perkawinan anak di Kabupaten Wajo pada Rabu, tanggal 25 Mei tahun 2022. Dengan didampingi tim UPT PPA Provinsi dan Kepala UPT Kabupaten Wajo, bersama-sama mengunjungi rumah orang tua anak tersebut, katanya, kepada kedua orang tua dan masyarakat setempat yang hadir, saya menyampaikan edukasi tentang dampak dan akibat dari perkawinan anak ini, ungkapnya lagi. Menurutnya, berulangnya kejadian kasus perkawinan anak di daerah, harus menjadi perhatian penuh para pihak mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten kota. Edukasi dan promosi yang telah kita lakukan harus lebih ditingkatkan lagi, lebih diperluas lagi jangkauannya, dengan lebih banyak lagi melibatkan peran lembaga masyarakat, media, dan akademisi. Peran para pihak ini kita lakukan, namun, saya harapkan dapat lebih kita kuatkan lagi bersama-sama demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh anak-anak di Sulawesi Selatan, tuturnya. Kepada seluruh masyarakat, terkhusus kepada para orang tua, seluruh keluarga di Sulawesi Selatan saya himbau untuk bersama-sama menjaga anak kita, agar terhindar dari perkawinan anak, jelasnya. Kepada Dinas Kesehatan beserta jajaran puskesmasnya, mari kita kuatkan koordinasi edukasi dampak negatif perkawinan anak dari aspek kesehatan, seperti resiko kematian ibu melahirkan ataupun kematian bayi lahir dengan berat badan rendah, resiko anak stunting, dan dari aspek sosial ekonomi,
seperti terjadinya perceraian di usia muda ataupun potensi konflik dalam keluarga hingga KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, urai Fitriah. Dia juga meminta kepada Kemenak agar memberikan edukasi masyarakat, pemerintah setempat, dari level desa, kelurahan, kepada Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD. Saya pun mengajak untuk memaksimalkan peran petugas lapangan keluarga berencana, PLKB, PPKBD hingga para kader bina keluarga remaja, BKR, di desa dan pendamping desa untuk turut aktif dan terus-menerus melakukan edukasi dan pendampingan kepada keluarga dan masyarakat di desa, bebernya lagi. Menurut dia, masalah ini bukan hanya masalah yang harus dipecahkan oleh DP3A sendiri, namun masalah kita bersama, yang membutuhkan solusi dan peran aktif kita bersama. Kita membutuhkan kerja dan sinergi bersama untuk menuntaskan masalah ini di Provinsi Sulawesi Selatan, ujarnya. Karena itu, dia mengajak seluruh sektor baik lembaga masyarakat, media dan terkhusus masyarakat untuk bersama-sama mengkampanyekan stop perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Mari bersama-sama hentikan tindakan yang merugikan anak kita. Termasuk mempublikasi, bahkan memviralkan kasus anak yang tidak sesuai dengan kode etik perlindungan anak. Mari bersama-sama mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif, berempati, dan bertujuan melindungi anak, hargai privasi anak, lindungi anak tak semua. Salamatu pada salama, pungkas Fitriah sekaligus mengakhiri berita ini. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Heri pembawa acara TVC Bermalut mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa pada waktu dan acara yang sama esok hari. Dari Wajo Sulawesi Selatan, reporter Adi melaporkan. Yang membidangi perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan perempuan. Jadi tiba-tiba ada teleponnya Ibu Menteri. Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan sudah sampai di Jakarta ini persoalan. Di Ibu Menteri saya baku WA ini Bu Menteri, bahwa saya sudah di lokasi Bu Menteri. Karena Ibu Menteri itu, kita ini negara sangat melindungi tuh usia anak. Nanti lewat 18 tahun baru dia masuk remaja. Kemudian kalau pernikahan nanti lewat 19 tahun. Saya rasa kita semua sudah paham Budi. Akhirnya tidak diberikan izin. Dan rupanya ini Wajo nomor 1, ranking 1 dia perkawinan usia anak. Ranking 1 di Sulawesi Selatan, perkawinan usia anak. Nah sementara kita sekarang yang ditakutkan adalah anak melahirkan anak. Masih usia anak melahirkan anak, padahal dia masih bertumbuh dan berkembang. Ini organ-organ reproduksinya ini masih tumbuh dan berkembang, masih tahap pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga kita sangat memberikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Haknya itu anak. Karena kita ketahui hak itu anak itu kan amanah, baik itu agama kita Islam maupun negara hadir untuk melindungi anak. Ya, jadi nanti lewat 18 tahun baru bukan namanya usia anak. Ya, seperti itu. Jadi kita ini diberi tugas untuk melihat langsung, ternyata betul kita sudah sampai dan ternyata betul ada pernikahan, sudah menikah kemarin. Kenal Ki ini, berteman sih, satu sekolah. Hah? Satu sekolah. Kita yang mau menikah tuh, kita yang mau menikah, kita yang kasih tahu mama kan, jangan kasih menikah. Selamat malam Bu Menteri. Izin saya langsung telepon